Oke teman-teman, hari ini kita bakal bedah satu kasus yang menarik banget, PT Galva Technologies, atau yang kodenya GLVA. Nah, ini tipe-tipe perusahaan yang sering bikin investor garuk-garuk kepala, karena dia ada di persimpangan antara potensi untung gede dan resiko yang juga sama gedenya. Langsung aja ke jantung permasalahannya ya. Kalau kita lihat laba perusahaan teknologi anjlok parah, refleks pertama kita pasti pengen kabur kan? Tapi seorang mentor yang baik itu justru akan bilang, tunggu dulu, jangan-jangan ada sesuatu yang kita lewatkan. Siapa tahu ini justru cerita comeback yang lagi dimulai. Nah, inilah yang bakal kita selidiki bareng-bareng. Sebelum kita ngomongin masalahnya, ada aturan nomor 1 yang nggak boleh dilanggar. Kenali dulu perusahaannya. Kita nggak bisa dong nilai rumah cuma dari catnya yang udah ngelupas. Kita harus cek dulu fondasinya, tiangnya masih kokoh atau enggak. Jadi, siapa sih GLVA ini sebenarnya? Yang perlu kalian catat dari sini itu adalah GLVA ini bukan pemain baru. Mereka udah ada di bisnis ini lebih dari 30 tahun. Artinya, mereka udah ngelewatin macam-macam krisis, berhasil beradaptasi dari distributor jadul, sukses IPO, dan sekarang lagi coba berubah lagi. Sejarah panjang ini nunjukin satu hal penting, daya tahan. Ini poin plus buat mereka. Jadi, bisnis mereka itu ditopang sama 3 pilar. Emang sih yang paling gede masih distribusi TI, yang nyumbang lebih dari setengah pendapatan mereka. Tapi adanya 2 pilar lain ini adalah usaha mereka buat nggak naruh semua telur dalam satu keranjang. Secara teori ini strategi yang bagus buat cari stabilitas dan margin yang lebih oke. Pertanyaannya, berhasil nggak strateginya? Nah, sekarang kita masuk ke mata badainya. Setelah lihat fondasi yang kelihatannya oke-oke aja, tiba-tiba di tahun 2025 ada sesuatu yang mengguncang perusahaan ini sampai ke dasarnya. Mari kita lihat seberapa parah kerusakannya. Yap, minus 55,4%. Angka inilah yang jadi alarm kebakaran super kenceng buat pasar. Tapi ingat ya, tugas kita sebagai investor cerdas itu bukan ikutan panik. Tugas kita justru masuk ke gedung yang lagi kebakaran itu buat nyari tahu apinya dari mana sih sebenarnya. Coba deh kita lihat bareng-bareng tabel ini. Kerusakannya itu merata, bukan cuma laba bersihnya aja. Penjualan turun 16%, artinya pasarnya lagi lesu. EBITDA yang bisa kita bilang nafas operasional perusahaan, anjlok parah hampir 44%. Ini nunjukin ada masalah di efisiensi atau margin mereka kegerus. Ini masalahnya sistemik, dari hulu ke hilir kena semua. Serius ini. Oke, jadi laba anjlok itu cuma gejalanya ya. Investor yang pinter itu harus jadi detektif, gali lebih dalam buat nemuin penyakit utamanya. Dan buat GLVA kayaknya ada 2 penyakit utama, utang yang bengkak dan beberapa resiko lain yang ngumpet di baliknya. Nah, gambar ini ngejelasin penyakitnya dengan gamblang banget. Coba bayangin, kalian kerja banting tulang sebulan, pas gajian hampir 40% gaji kalian langsung ludes buat bayar cicilan. Nyesek kan? Ya, kayak gitu kondisi GLVA sekarang. Laba dari hasil kerja keras mereka itu kemakan sama beban bunga. Ini bikin mereka susah gerak. Angka 7,11 kali ini, wow, ini vonisnya. Artinya, total utang mereka itu 7 kali lipat lebih gede dari nafas operasional tahunannya. Analogi gampangnya gini deh, ini tuh kayak lari maraton sambil gendong beban seberat 7 karung beras di punggung. Berat banget, risikonya tinggi, kesandung dikit bisa langsung ambruk. Dan ceritanya nggak berhenti di situ aja. Sebagai investor, kita harus waspada sama semua ranjau darat yang mungkin ada. 1. Kurs dolar. Karena mereka banyak impor, tiap rupiah melemah biaya mereka langsung bengkak. 2. Ada isu reputasi soal kasus hukum. Walaupun cuma afiliasi, tetap aja jadi noda. 3. Dan ini yang paling berat, mereka itu ibarat ikan kecil yang berenang di kolam yang sama bareng ikan paus. Lihat aja perbandingannya, market cap GLVA cuma 507 miliar, sementara MTDL itu 7,3 triliun. Jomplang banget kan? Ini pertarungan yang gak seimbang. MTDL punya skala dan kekuatan tawar yang jauh lebih besar. Tapi ada satu yang menarik, coba lihat dividend yield-nya, 4,44%. Ini nih gula-gula yang mereka kasih buat investor yang berani ambil resiko. Oke, kita udah ngobrolin semua yang jelek-jeleknya. Sekarang, ayo kita coba nyalain senter buat cari jalan keluar. Apa ada harapan? Kalau kata manajemen GLVA sih ada. Dan harapan itu namanya AI. Pertanyaannya, rencana ini beneran masuk akal atau cuma mimpi di siang bolong? Nah, ini dia angin pendukungnya. Rencana mereka tuh bukan ngasal. Mereka lihat ada ombak raksasa yang lagi datang, yaitu pasar digital Indonesia yang diperkirakan tumbuh hampir 20% tiap tahun. Ini kue yang gede banget. Pertanyaan besarnya adalah, kapal GLVA yang lagi bocor ini bisa nggak diperbaiki secepatnya buat ngejar ombak itu?
Ini dia manuver kuncinya. Mereka sadar kalau cuma jadi tukang jual kotak alias distributor doang, itu nggak akan bertahan lama. Makanya mereka mau geser jadi penyedia solusi, khususnya di Edge AI. Kenapa? Karena bisnis solusi itu biasanya marginnya jauh lebih tebal daripada sekedar jualan barang. Ini pertaruhan besar mereka buat masa depan. Di tengah semua kekacauan dan rencana besar ini, ada satu hal yang mereka pegang teguh, komitmen ke investor. Kalimat ini tuh bukan cuma basa-basi, ini janji mereka. Buat kita para investor, apalagi yang suka dividen, janji kayak gini penting banget. Asal ya dibuktikan dengan aksi nyata. Dan ini dia buktinya. Lihat deh rekam jejak 5 tahun terakhir. Mereka nggak pernah absen bagi dividen. Bahkan pas kondisi lagi sulit, komitmen itu tetap dijaga. Ini sinyal kuat dari manajemen kalau mereka benar-benar peduli sama pemegang saham. Ini hadiah hiburannya buat investor yang mau sabar nanggung resiko. Baik, kita udah bongkar semua isi jeroan GLVA. Kita udah lihat lukanya, kita juga udah dengar rencana penyembuhannya. Sekarang tibalah saatnya kita sebagai hakim buat kasih putusan. Jadi, GLVA ini sebenarnya apa? Permata yang lagi kotor? Atau cuma jebakan Batman? Semuanya mengerucut ke dua sisi mata uang ini. Di sisi bullish atau yang optimis, kita bertaruh pada valuasi murah, dividen gede, dan potensi turnaround yang didukung pasar digital. Kita percaya mereka bisa adaptasi lagi. Sebaliknya, di sisi bearish atau pesimis, kita lihat utang yang kayak monster, profit yang anjlok, dan persaingan super ketat. Kita ragu mereka bisa selamat. Nah, keputusan investasi kalian ada di tangan kalian. Mau percaya cerita yang mana? Ini nasihat paling penting dari saya ya. Saham kayak gini tuh nggak buat semua orang. Ini profilnya spesifik bahat. Kalau Anda tipe investor yang suka tidur nyenyak dan benci lihat utang, mending jauhin aja. Tapi kalau Anda investor yang lebih agresif, yang emang hobi nyari fallen angel dan ngerti banget risikonya, nah GLVA bisa masuk watchlist Anda. Kenali diri Anda dulu. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda. Saya udah gelar semua kartunya, baik risiko maupun potensinya. Pertanyaan terakhirnya untuk Anda, imbal hasil dividen 4,4% itu cukup manis nggak buat nebus semua risiko yang tadi kita bahas? Kalian percaya nggak sama cerita AI mereka? Nggak ada jawaban benar atau salah, yang ada cuma jawaban yang cocok sama profil risiko dan keyakinan masing-masing. Coba direnungkan baik-baik.